Shalom, jumpa bersama saya di Kelas Sukacita. Kita akan belajar tentang firman Tuhan, karena memang dengan firman Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan, pengharapan, dan kepastian tentang hidup kita setiap hari. Belajar firman Tuhan untuk kita di saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Kita berdoa sebelum membaca firman. Di hari yang telah Tuhan jadikan bagi kami, hari ini saatnya kami hendak duduk di sekitar firman. Tundukkan hati kami dengan roh dan hikmat-Mu, agar firman Tuhan menjadi bagian kami sesungguhnya. Amin. Sekali lagi Lukas pasal 24 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, ayat yang ke-25 dan 30. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu itu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Saudara-saudari kekasih Kristus, di mana saya berada, bagian pembacaan firman Tuhan yang telah kita pelajari ini bagian daripada sebenarnya Yesus setelah kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ini bagian realita, bagian nyata yang mereka dapati ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kekasih-kekasih Kristus di mana saya berada, bagian ini juga mengajarkan kepada kita tentang apakah setiap hari kita juga mengalami penampakan dalam iman kita tentang kehadiran Yesus sebenarnya. Dari catatan Alkitab, kita belajar tentang dua orang yang berjalan ke suatu kampung yang bernama Emmaus. Di tengah perjalanan, Yesus menampakkan diri kepada mereka, Kleopas bersama seorang temannya. Ada percakapan yang seru sekali karena mereka sementara menyampaikan atau bercakap-cakap tentang Yesus yang telah bangkit itu. Apa kata Yesus kepada mereka? "Apa yang kamu cakapkan saat ini?" Sebenarnya mereka mempertanyakan juga kepada Yesus, "Apakah engkau orang baru di sini? Karena selama ini apa yang telah terjadi dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu, apakah dia tahu atau tidak?" Kepada Yesus mereka bilang. Dan sementara dalam percakapan terus yang seru itu, memang banyak hal yang mereka sampaikan tentang peristiwa itu. Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, atau selalu kita sebut juga dengan Juru Selamat manusia itu, sebenarnya telah menyampaikan pesan-pesan kepada mereka lewat firman Tuhan, lewat kitab Musa, juga kitab para nabi. Karena itu ia menjelaskan kepada mereka apa yang telah ia sampaikan, itu yang sementara digenapi sebenarnya. Dan karena itu saudara, bahwa dalam percakapan yang seru itu, mereka tiba pada kampung di mana tempat mereka tuju, hendak masuk pada rumah. Di dalam rumah itulah mereka sama-sama bersekutu dalam suatu perjamuan makan. Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka. Saudara-saudara kekasih Kristus, sebenarnya bagian penting yang dipelajari dari peristiwa ini, Yesus mau mengajarkan bahwa memahami tentang firman Tuhan itu penting. Sehingga tidak ada perkataan di awal daripada ayat yang ke-25, "Apakah kamu orang bodoh yang tidak mengetahui peristiwa atau tidak memahami tentang kitab suci, yang tidak memiliki hikmat?" Perkataannya sebenarnya kecam bagi setiap orang yang mendengarkannya. Selama ini kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, apakah kita memahami Dia atau tidak? Selama ini kita mendengarkan tentang Dia, apakah kita melakukan perintah-perintahnya atau tidak? Selama ini kita tahu dan percaya tentang Yesus, tetapi apakah itu membuat kita
bertumbuh dalam kepercayaan itu menjadi suatu kenyataan atau tidak? Ataukah kita hanya bercakap-cakap dengan dia? Apakah percakapan kita itu mengandung makna iman yang sungguh sehingga menjadi kenyataan? Ataukah makna biasa saja karena memang selalu kita mendengarkan tentang Yesus? Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, kita selalu bersama-sama di sepanjang jalan hidup kita. Perkataan Yesus, aku naik ke surga, tetapi aku juga akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti sepanjang jalan kehidupan kita, dalam pergumulan apapun, sakit penyakit kita, apapun masalah apapun kita, ketika kita bercakap-cakap tentang dia, itu berarti kita punya keyakinan yang sungguh bahwa dia selalu beserta dengan kita dalam setiap jalan hidup kita, apapun situasi kita. Dan pada kesempatan baik ini saudara, memahami tentang kehadiran Yesus itu berarti memahami tentang bagaimana dia telah memberikan kuasa, kekuatan, kedaulatannya, menyertai, memimpin, menjaga, memelihara kehidupan kita setiap hari. Karena itu dia bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Perkataannya meyakinkan kita bahwa sebenarnya apapun yang terjadi untuk kita hari ini, Yesus selalu ada dan berpihak kepada kita, karena dia peduli dengan kita, siapapun kita, apapun situasi kita, dimanapun kita berada. Percaya, Yesus selalu menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Ajar kami untuk memahami dan dengar-dengaran benar tentang firman Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak bijaksana, orang yang malas tahu. Tetapi dengan mendengarkan firman Tuhan, kami diberikan hikmat yang sungguh untuk menilai, memahami tanda-tanda kehidupan kami, tanda kehadiran Tuhan dalam kenyataan kehidupan kami setiap hari, sehingga percaya kami sungguh kepadamu selalu ada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami memohon. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.